Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai ada keramaian di Facebook teman-teman ya, karena ada postingan seseorang bernama Alfian Fuadi tentang drama di kantor pajak ya. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar ya. Oke. Eh, jadi Facebook tiba-tiba rame ya mengenai ada satu postingan orang panjang kali lebar kali tinggi ya. Judulnya adalah drama dengan kantor pajak ya, dan gua terjemahkan menjadi drama dengan oknum pajak. Oke, gua akan share screen teman-teman dan kita bacakan postingnya pakai otomatis ya, pakai sistem soundnya gua. Teman-teman bisa skip ke materi berikutnya. Boleh dipercepat kalau memang kelamaan ya, karena panjang sekali ya. Nah, setelah kita dengarkan rame-rame postingan ini, nanti gue akan sampaikan pendapat gue tentang kasus ini ya. Jadi gini guys, jarang-jarang ada orang itu berani mengungkapkan secara terbuka untuk umum sebuah kasus pajak tentang dirinya sendiri. Oke, kita masih support teman-teman ya. Kita masih support terlepas dari dia ini benar atau salah ya. Ini kan benar atau salah kan itu masalah lain ya. Tetapi dia sudah berani dan mau terbuka untuk umum gitu ya. Artinya kan dia mau cari solusi teman-teman ya. Dan video ini adalah solusi ya. Video ini solusi buat Bapak eh, Arfian Fuadi ya. Kalau lu nonton video ini akan jadi solusi yang sangat-sangat mudah bagi Anda ya. Oke, gua akan share screen teman-teman ya. Share screen. Hmm, by the way, gua nyatakan ya kepada Bapak Arfian Fuadi karena sudah berani memviralkan, sudah berani memposting secara terbuka untuk umum. Gua nyatakan bahwa gua akan bantu konsultasi gratis buat lu ya, buat teman-teman yang berani terbuka untuk umum ya, Bapak Arfian. Dan siapapun ya yang merasa terzolimi, silahkan hubungi gue. Lu bisa hubungi gue di YouTube ataupun di Instagram ya, DM gue aja. Dan kita akan bikin konferensi diskusi terbuka untuk umum, dan itu gratis buat Bapak Arfian Fuadi ya. Oke, sekarang kita akan lihat nih, siapakah dia dan kenapa postingan ini bisa rame, kita juga nggak tahu ya. Kita akan share screen beserta soundnya, kita share. Oke, jadi Bapak Arfian Fuadi ini sepertinya seorang desainer ya, seorang desainer. Ini page ya, ini Facebook page, bukan Facebook pribadinya dia. Ini dia, Arfian Fuadi yesterday ya, kemarin tanggal 14 November kalau nggak salah. Jadi postingan panjang lebar, teman-teman, panjang kali lebar ya. Dia kasih nih MPPD ya, KPP Pratama Salatiga. Jadi ini berani sekali dan kita harus support orang seperti ini teman-teman ya. Kita harus support. Ini bukannya main drama, ini memiliki konsekuensi hukum dan dia sudah berani. Kita harus acungin jempol, kita harus respect sama orang seperti ini teman-teman ya. Dia sudah berani, artinya dia merasa benar dan dia pengen dapat bantuan dari kita semua. Oke, dan video ini adalah untuk membantu Pak Arfian untuk menyelesaikan masalah dia. Oke. Video ini komentarnya teman-teman ya, 759 orang yang komentar ya, termasuk gue ya. Gue sudah berkomentar bahwa mari kita bikin podcast bersama. Oke. 759 orang dan bertambah terus setiap jamnya teman-teman ya. Kalau gua refresh nih ya, gua refresh sudah ada 761 teman-teman ya. Jadi luar biasa. Ini postingan luar biasa teman-teman ya. Sudah di-share oleh lebih dari 2.700 orang teman-teman ya. Di-share oleh 2.700 orang, 761 komentar ya. Kalau nasib dia seperti Soleh Solihun, ya mungkin sebentar lagi dipanggil terus beres masalahnya ya. Oke, oke. Kalau seperti Soleh Solihun ya begitu ya, gampang sekali beresnya ya kalau lu terkenal ya, kalau bisa berhasil viral ya. Kalau gua sih nggak beres-beres ya karena nggak bisa viral. Oke, Bapak Arfian Puadi ini kita nggak tahu siapa, dan gue yakin dia bukan siapa-siapa teman-teman, orang biasa saja, hanya warga masyarakat biasa yang merasa terzolimi dan sekarang dia mau menyebarkan informasi ini dan kita jadi tahu kasusnya dan beruntung sekali ketemu gua, enggak lah bercanda ya, beruntung sekali gua ketemu konten ini dan gua akan berikan eh, pendapat gua sendiri dan ada solusinya di ujung teman-teman, di ujung video ada solusinya. Dan sekarang kita akan dengarkan langsung ya, gua langsung dari laptop gua langsung akan putarkan ininya, berita ini, dan teman-teman tinggal dengarkan. Lu bisa skip ke seterusnya kalau emang mau mempercepat ya, kan ini panjang sekali ya. Kita akan dengarkan langsung. Question mark. Post ini saya buat sebagai bahan pembelajaran dan pencerahan untuk kami khususnya
dan teman-teman inovator atau pekerja teknologi, teman-teman yang peduli terhadap kemajuan inovasi di Indonesia atau teman-teman ingin merintis atau memulai bisnis terkhusus bisnis teknologi, atau teman-teman mempunyai inovasi patent ide kekayaan intelektual dan ingin membuat bisnis atas inovasinya. Jadi, ceritanya, hari kemarin adalah kali kelima dari rangkaian pemeriksaan pajak saya pribadi, bukan DTECH Engineering. Jujur sebagai design engineer, cukup melelahkan karena saya kurang pintar dalam segi hitung-menghitung dan memahami undang-undang tentang keuangan. Cukup cepat bingung saya dalam hal itu, especially dengan bahasa-bahasanya. Masalah ini terjadi diawali pada saat DTECH Engineering petang DTECH Inovasi Indonesia melakukan fundraising penggalangan dana investasi di akhir tahun 2020 karena pada tahun itu, dana riset kami habis untuk meriset mesin CNC beserta kontrol presisi dan softwarenya dan kami membutuhkan dana tambahan untuk menuntaskan riset agar menjadi produk yang siap dijual, MVP, serta membangun tempat produksi. Teknologi ini benar-benar pertama di Indonesia, yang harapan kami bisa meningkatkan indeks inovasi global Indonesia secara signifikan, lewat akselerasi inovasi. Singkat cerita, saat itu setelah menghubungi beberapa teman, alhamdulillah ada perusahaan yang percaya kepada kami dan memberikan investasi. Nilainya cukup besar bagi saya pribadi dan tim kami. Sangat cukup untuk kami menuntaskan desain, prototipe dan merintis workshop kecil-kecilan untuk memulai produksi. Kami bersepakat bahwa 100% dana investasi akan dipakai untuk melanjutkan riset, membuat tempat produksi serta melakukan produksi mesin CNC. Mesin yang menjadi ujung tombak teknologi, hilirisasi, industrialisasi dan ujung tombak manufaktur dunia. Karena akan ada investasi masuk, maka akta perusahaan pun kami rubah. Nilai dari modal disetor kami naikkan. Disinilah awal mula masalah terjadi. Karena saya adalah satu dari beberapa pihak sebagai pemegang saham dari perusahaan yang saya dirikan ini, maka otomatis seakan-akan modal yang saya setor naik signifikan. Karena proporsi nilai modal disetor inilah yang menjadi acuan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, masalah yang terjadi sekarang adalah nilai modal disetor inilah yang dianggap oleh para petugas di kantor pajak sebagai penghasilan pribadi saya pada tahun 2020, yang harus saya bayar pajaknya sebesar 10,35%, saya lupa cara ngitungnya, bertingkat. Padahal itu adalah uang investasi, yang 100% akan dipakai untuk pengembangan modal usaha 100% langsung masuk ke rekening petang. Untuk dijadikan modal usaha, kami lampirkan rekening koran, baik petang maupun pribadi. Kami juga sudah berkali-kali menjelaskan DG Gamblang, sejujur-jujurnya dan meminta bimbingan DG menyertakan semua bukti, agar dana masuk TDK dianggap sebagai penghasilan. Karena memang bukan penghasilan yang bisa saya pakai dan nikmati. Tapi permohonan kami hasilnya nihil. Tetap dianggap penghasilan sampai pemeriksaan terakhir hari kemarin. Sampai saat ini, kami JGBLM bisa menemukan skema agar hal TSB tidak dianggap penghasilan atau hutang. Pun tak ada pembimbingan, pengarahan dan pendampingan. Atau mungkin memang belum ada aturannya. Uang investasi itu bukanlah penghasilan yang bisa saya nikmati, akan tetapi adalah tanggung jawab, amanah yang harus saya tunaikan sehingga investasi itu berkembang dan menghasilkan sesuatu untuk dibagi kepada kami, pendiri perusahaan, stakeholder, pemegang saham, dan negara, pemerintah pajak. Ada resiko sangat tinggi, riset gagal, DLLDSB. Sampai saat ini, seingat saya total sudah 7 kali saya menjelaskan hal yang terjadi kepada petugas pajak. Akan tetapi, sampai kemarin juga, para pemeriksa masih kukuh dalam pendiriannya, bahwa ini adalah pendapatan bonus yang harus kena pajak, atau hutang, yang harus dibayar dan kemungkinan besar terkena bunga. Dengan skema seperti ini, saya jamin, inovasi di Indonesia akan mati.
mati sebelum mereka tumbuh dan bisa membangun negeri ini. Jangan harap lagi ada pemuda-pemuda yang bisa berjaya dan membangun negeri dari inovasinya jika mereka bukan anak orang berpunya yang harus berjuang meyakinkan investor untuk mendanai inovasinya. Jika investasi awal harus kena pajak yang besarnya berjenjang yang nilainya bisa mencapai 35%. Kami seperti dihimpit dari kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Ada produk plagiat, lamanya proses patent dan pendaftaran merek, harus perang harga dengan barang import. Ada produk plagiat dari Cina dijual online saya yakin mereka tak bayar pajak, lamanya izin import, lamanya pindah status dari SHM ke SHGB. So masih produk plagiat yang susah, dan masih banyak lagi. Ditambah ini ada pajak yang menurut saya tidak rasional, entah karena pemahaman petugas pajaknya atau karena aturan yang belum ada. Bagaimana coba kami harus memenangkan peperangan teknologi ini? Bagaimana coba kami bisa mengangkat indeks inovasi global Indonesia secara signifikan? Dari tahun 2009 sampai 2018, saya banyak membantu startup di USA maupun di Eropa. Akan tetapi mekanisme investasi kena pajak sebesar ini baru saya temui di sini. Ironisnya, di negara yang sangat saya cintai, tanah air saya. Harapan saya bahwa nanti lahir Steve Jobs-nya Indonesia, atau Thomas Alva Edison-nya Indonesia pupus sudah jika aturan dan petugas masih dalam pemahaman SPT sekarang ini. Di negeri ini, seakan-akan intelektualitas tidak dihargai. Sedih. Di akta perusahaan manapun, jumlah lembar saham terrefleksi dalam nominal uang. Jika kita bermodal intelektual, maka harus dinominasikan dalam bentuk uang. Nah, jika uang ini dari investor, maka karena di atas namakan kita, maka harus dibayar pajaknya. Mosok saya, atau kami, atau perusahaannya harus pindah negara agar bisa berinovasi seperti yang disarankan banyak orang? Dari lubuk hati paling dalam dan dengan kejujuran yang tulus, kami cinta negeri ini dan ingin ikut membangunnya, ingin ikut membangun manusianya. Padahal, beberapa tahun yang lalu, saya beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di kantor pajak di Jakarta sana. Kantornya besar dan bagus. Saya sharing tentang inovasi. Saya sangat excited waktu itu. Pikir saya bertemu dengan ujung tombak penerimaan negara, teman seperjuangan. Saya kira mereka akan mendukung gerakan kami untuk meningkatkan indeks inovasi global Indonesia. Tapi, sekarang saya malah kecewa. Kecewa dengan sangat berat, merasa ditikam oleh teman seperjuangan. Bukan lagi dari belakang, tapi dari depan dengan terang-terangan, dan dengan sangat kejam menurut saya. Semoga ini hanya perasaan saya saja. Filosofi mereka yang biasa disampaikan dan dibanggakan adalah ambil telurnya, jangan potong ayamnya. Hal yang terjadi di saya justru sangat berbeda 180 derajat. Berkebalikan dengan amat sangat. Jika diibaratkan dianalogikan saya adalah orang yang jago membuat ayam bertelur, maka ayam yang diamanahkan ke saya harus dipotong kaki dan sayapnya terlebih dahulu. Pajak 10% minus 35%, terus disuruh bertelur. Alih-alih bertelur, mungkin ayamnya malah mati. Beruntung jika hanya hidup. Pun, juga begitu, orang pasti mengganti tip ayam. Bukan hanya ke saya, tapi ke semua warga negara Indonesia. Tak peduli seberapa jago menelurkan ayam. Walaupun saya bisa mendapatkan bagian dari telur ayam yang diinvestasikan ke saya, tentu saja saya tidak akan bisa dengan seenak jidat menjual atau memotong ayamnya untuk saya makan dan atau saya nikmati. Ayam itu bukanlah penghasilan. Ayam itu adalah tanggung jawab yang harus saya tunaikan, yang diharapkan untuk bertelur dan beranak pinak. Setelah ayam itu bertelur, barulah telurnya kami bagi. Untuk kami, investor, negara, pajak, dan masyarakat secara langsung, santunan, beasiswa kuliah full, beasiswa SMK full. Saat ini, 3 tahun sudah dari pertama kami mendapatkan investasi. Alhamdulillah, ayam-ayam yang diamanahkan oleh investor kepada kami itu sudah bertelur. Dia Tidak cuma Muslim ya, teman-teman. bertelur, tapi juga beranak pinak. Yang dulunya 2 ekor, dalam waktu 3 tahun,
ayam ini sudah menjadi ratusan ekor. Alhamdulillah, banyak sekali telurnya. Seperti yang kami janjikan dan sesuai peraturan berlaku, telurnya tentu akan kami bagi-bagikan. Untuk kami, para investor dan negara, telur, dividen, untuk bagian kami, tidak kami ambil. Kami pakai untuk pengembangan usaha, tapi, yang menjadi bagian negara, kami setorkan tertib tiap bulan. Secara langsung atau tidak langsung, usaha dan inovasi 3 tahun lalu hanya bermanfaat untuk belasan orang, hari ini telah menjadi manfaat untuk ribuan orang, bahkan jutaan orang karena produk yang kami buat sudah terdistribusi Jutaan kepada orang. jutaan orang. Nah, Oke. bukankah hal ini juga hal baik untuk negara? Selain pajak, mungkin setoran pajak perusahaan kami selama 3 tahun ini, nilainya sudah lebih besar daripada total investasi yang kami dapatkan. Belum Wow. lagi kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, beasiswa yang banyak kami berikan, hampir 100 Wow. mahasiswa, untuk membangun pemuda-pemudi Indonesia. Wow. Tapi, entahlah, bahkan, Wow. setoran PPN kami, mungkin nilainya hampir 10% dari total PPNI terkumpul di kota kami, Salatiga. Dan rutin kami setorkan, Wow. walaupun umur perusahaan kami baru Wow. Masa seumur sih? jagung, Oke. walaupun produk kami banyak dicontek oleh China dan dipasarkan di marketplace 2 Indonesia, dan kami yakin mereka tidak membayar PPN. Walaupun begitu, pertumbuhan pendapatan kami dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini, mungkin mencapai sekitar 50 kali lipat Barangnya lebih. apa ini ya? Jadi, PPh-nya juga tumbuh. Besar juga pasti nilainya. Inilah telurnya, menurut saya. Bahkan, telur ayam tersebut telah berhasil menguliahkan hampir 100 mahasiswa secara gratis, dari Wow. awal sampai lulus nanti. Sudah 3 angkatan. Memberi akses pemuda-pemudi Indonesia untuk berkuliah, dan selanjutnya berinovasi dan membangun negeri. Akses berkuliah yang dulu tidak bisa saya dapatkan, bahkan takut untuk saya mimpikan. Tak pernah kami meminta tax insentif atau apapun dari hal tersebut, karena kami yakin, insya Allah kami dimampukan untuk memberikan kesempatan beasiswa kuliah dan SMK pada pemuda-pemudi terbaik Indonesia agar mereka berdaya dan berilmu, seperti amanat Undang-Undang Dasar kita. Dengan keuntungan kami, balik lagi, intinya adalah apakah ayamnya harus dipotong 10-35%, atau ayamnya harus dihitung pinjam, hutang, yang menurut aturan berbunga, agar saya bisa mendapat bagian dari telurnya. Ataukah ada skema yang bisa mengakomodir hal ini? Entahlah. Ini, saya yang bodoh dalam hal ini, Deso, tidak tahu peraturan, padahal saya sudah berusaha sebisa saya untuk mempelajarinya dan memahaminya. Atau peraturan di Indonesia yang memang belum tidak mendukung terjadinya dan membesarnya suatu inovasi dan produk berbasis teknologi. Entahlah, bagaimana kelanjutan hasil pemeriksaannya, kita tunggu chapter-chapter selanjutnya. Semoga mendapat jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk semuanya. Insya Allah akan tetap saya sharingkan, apapun yang terjadi, untuk bahan pembelajaran kita bersama. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang lebih tahu tentang case saya ini, mohon masukannya ya, agar bisa menjadi bahan diskusi dan bahan pembelajaran untuk kita semua. Salam, Advian. Di tech engineering ini apa ya, teman-teman ya? Apa nih di tech engineering ini apa nih? Apa nih di tech engineering ini? Kata tadi sudah membantu jutaan orang ya? Apa itu? Oke, gue sih nggak pernah dengar ya, karena mungkin gue tidak berkecimpung di dunia ini ya. Apa itu di tech engineering? Apakah sebuah program, sebuah software, sebuah barang, sebuah... Oke, nanti kita akan baca lagi teman-teman ya. Ini orangnya ya. Ini orangnya Bapak Alfian Fuadi. Oke, thank you Bapak Alfian sudah membantu Indonesia ya. Dan gua sangat respect dan orang-orang seperti ini. Bapak Alfian, gua kasih konsultasi gratis kalau lu mau ya, silakan hubungi gua. Meski hanya ijazah SMK ya, wah luar biasa. Modal ijazah SMK dan dia sudah mendirikan perusahaan dan membantu banyak orang. Tadi kan dia bilang ya, bantu orang. Wah, usia 35 sama kayak gue. Oke. Eh,
Apa produknya ini? Dia sudah kasih kuliah orang yang luar biasa ya. Gua aja sampai hari ini belum kasih kuliah orang ya. Ada sih, tapi sudah DO. Kalau beliau ini sudah betul-betul kasih orang kuliah sampai ratusan orang dia bilang ya. Apa produknya nanti kita akan cari tahu teman-teman ya. Intinya Bapak Alfian nggak usah khawatir. Kalau lu merasa benar, perjuangkan dan kita ada di sisi yang membantu lu ya. Oke. Jadi kasusnya apa sih teman-teman ya? Kasusnya apa? Dan guys, yang berani memviralkan ya, gue kasih konsultasi gratis terbuka untuk umum teman-teman ya. Dan kita akan rekam, kita share terbuka untuk umum teman-teman, nggak usah ada khawatir. Nah, apa sih masalah kasus ini? Gue disclaimer sekali lagi lah guys, bahwa gue belum bisa ngambil kesimpulan karena materinya ini masih agak sedikit-sedikit blur ya. Walaupun kita sudah bisa ngambil kesimpulan sedikit, tetapi rasa-rasanya masih agak blur, masih kurang jelas ya. Tetapi yang jelas Bapak Alfian itu bukan orang sembarangan ya. Dia orang sudah berkecimpung bertahun-tahun di industri startup dan digital ya. Tadi dia bilang dia sempat sampai datang ke kantor pajak, diajak jadi pembicara ya. Berarti orang penting teman-teman. Ini orang penting, orang hebat. Tetapi dia kecewa luar biasa gara-gara kasus pajak ini. Karena kan kita masih belum jelas nih ya akar masalahnya apa. Nah, sekali lagi gue disclaimer guys ya bahwa kasus ini masih belum jelas, belum terang benderang mengenai materialnya. Jadi material kasusnya masih perlu dianalisa lebih lanjut ya. Sejauh ini yang kita pahami teman-teman ya, yang gue pahami ya. Yang pertama adalah yang kena periksa siapa? Yang kena periksa adalah orang pribadi teman-teman ya. Orang pribadi yang kena periksa bukan perusahaannya ya. Jadi dia adalah salah satu pendiri perusahaan, salah satu pendiri perusahaan yang tadi yang di tech engineering itu, tetapi yang kena periksa adalah si OP, orang pribadinya. Jadi AR-nya si orang pribadi, KPP orang pribadi yang periksa dia, dan kemudian sekarang sudah masuk ke pemeriksaan. Nah, apakah dia ikut PPS atau nggak ikut PPS nanti lain cerita ya. Karena kan kalau dia ikut PPS akan beda ceritanya, kalau dia nggak ikut PPS juga akan beda ceritanya. Oke, jadi bukan perusahaan, bukan si badan. Ini sehubungan dengan modal saham yang ditingkatkan di PT. Sepertinya itu akar masalahnya ya, yang gue pahami teman-teman ya. Jadi ceritanya ada uang masuk ke rekening PT, bukan pribadi teman-teman ya. Yang tadi yang kita baca ya, uang masuk ke rekening PT, bukan orang pribadi. Uang masuk ini berasal dari mana? Berasal dari investor. Yang kita belum tahu adalah siapa investornya. Apakah orang pribadi, apakah badan, apakah WNI atau WNA. Sepertinya WNA ya. Sepertinya ini ya semacam startup biasa ya. Semacam startup biasa. Kemudian dia cari funding kemana-mana. Kemudian ya seperti biasa ya. Angel investor di Indonesia itu nggak ada ya. Gue pernah bikin startup dan di Indonesia itu sulit sekali ya untuk cari investor. Akhirnya ke luar negeri ya dia ketemu nih ya investor dari luar negeri. Kayaknya seperti itu. Nah, uang masuk ini yang ke rekening PT ini untuk apa? Yaitu dalam rangka membantu keuangan perusahaan. Kan tadi saya sudah jelaskan ya. Ini kan hal biasa ya. Perusahaan kehabisan duit, tetapi produknya belum jadi, belum bisa dagang, belum bisa jualan, sehingga dia butuh investor. Ini hal yang biasa ya. Masuklah uang itu dari investor. Oke? Nah, pertanyaannya, status uang yang masuk ini statusnya apa di perusahaan? Dia menjurnal sebagai apa? Dia mencatat sebagai apa? Oke, ini ngomongin administrasi teman-teman ya. Ini bukan ngomongin material, ini ngomongin formal. Ini ngomongin formil mengenai administrasi. Oke, jurnalnya kemana? Ada dua cara yang gue pahami teman-teman ya. Ada dua cara. Cara pertama adalah hutang piutang. Beres toh. Jadi ada uang masuk, debitnya adalah bank, kreditnya adalah hutang. Ya, hutang kepada si investor contohnya kan gitu kan. Jadi gampang sekali ada uang masuk, kemudian kreditnya adalah hutang. Ini bisa hutang piutang, cara pertama. Which is dia tidak lakukan. Oke, dan dia kayaknya sudah berusaha untuk melakukan ini, tetapi pemilik nggak setuju. Dan menurut gue pemilik error ya. Cara kedua adalah kalau dia tidak melakukan mekanisme hutang piutang, maka dia melakukan mekanisme penambahan modal saham. Oke, ini memang terjadi teman-teman ya, memang sering terjadi ya. Nah, ada dua opsi untuk tambahan modal saham. Oke, opsi pertama adalah modal sahamnya adalah orang baru, pemegang saham baru. Jadi yang tadinya ada 3 orang nih, Bapak Arfian, terus si B, si C. Nah, investor masuk, muncul investor A, investor D, investor E, investor F, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, jadi modal saham baru oleh orang baru. Oke, itu opsi satu. Opsi yang kedua adalah modal saham orang lama yang ditingkatkan, pemegang saham lamanya saja, tanpa menambah pemegang saham baru.
Oke? Bagaimana caranya? Ya udah, seolah-olah uang masuk itu adalah uangnya si Pak Arfian ini. Gitu. Seolah-olah uang masuk itu adalah uangnya si Pak Arfian sebagai setoran modal si Pak Arfian. Seolah-olah seperti itu. Oke? Sepertinya begitu kasusnya. Oke? Kenapa pakai opsi 2? Jadi gini, kadang-kadang ya investor tuh nggak mau namanya muncul di akte notaris. Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang seringkali karena memang nggak tahu gitu ya, karena memang ketidakpahaman dan ketidaktahuan si WP dan dia tidak punya konsultan pajak ya, sehingga dia melakukan hal seperti itu ya. Dan teman-teman ingat ya, kalau lu seorang startup, ingat ini cara yang salah teman-teman ya, ini blunder teman-teman ya, ini salah blunder ya. Nah, kayaknya ini yang terjadi dalam kasus ini ya. Gue nggak tahu teman-teman ya, gue tidak tahu persis bagaimana kasus ini kejadiannya, tetapi sepertinya ini yang terjadi. Oke, dan ini adalah blunder besar teman-teman ya. Kalau ada orang konsultasi ke gue, tanya nih, Pak Awan, kalau ada investor masuk nih, terus dia mau sembunyiin nama dia maunya nama gue aja sebagai direktur yang sahamnya naik, apakah bisa gitu ya? Jawaban gue ada 3 ya, no, no, dan no. Tidak, 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 tidak ya. Bukan uang lu, maka jangan lapor sebagai saham milik lu. Beres urusannya. Oke? Bukan milik si A, jangan lapor sebagai saham milik si A. Selesai ya. Harus sesuai kondisi sebenarnya. Uangnya si B ya si B yang masukin sebagai pemegang saham. Uangnya si C masuk sebagai pemegang saham. Gitu loh ya. Nah, tetapi kalau sudah terlanjur gimana nih? Sudah terlanjur begitu, akte sudah jadi, nama si Pak Arfian yang masuk sebagai pemegang saham tambahan, kemudian ternyata mungkin belum dilapor di SPT tahunan dia, kemudian tiba-tiba ada pemeriksaan pajak dan sebagainya ya. Nah, solusinya ada di video gue ini di bagian belakang guys ya. Bapak Arfian langsung lu lompat ke bagian belakang aja, boleh. Oke, sekarang apalagi poin-poin penting yang kita pahami dari postingan drama oknum pajak ini, guys ya. Oke, yang pertama adalah dia tidak pakai konsultan pajak. Ini yang kita pahami teman-teman ya. Karena dia orang pinter ya. Si Pak Alvin ini bukan orang sembarangan. Dia sudah orang lama sekali berkecimpung di dunia digital digital itu ya, desainer, dan dia orang pinter. Biasanya orang pinter cenderung tidak mau pakai konsultan pajak. Jadi biasanya orang pintar tuh tidak mau pakai konsultan pajak. Ya karena dia pintar gitu. Karena dia merasa dia pintar, dia merasa dia nggak bersalah, dia merasa dia nggak ada niat buruk kan begitu ya. Jadi dia nggak pakai konsultan pajak ya. Dia belum tahu dunia persilatan pajak seburuk ini. Oke, jadi dia bilang bahwa dia tidak pakai konsultan pajak ya. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Ada beberapa kemungkinan orang itu tidak pakai konsultan pajak. Yang pertama adalah masalah biaya. Masalah biaya ya. Dia ini kan orang startup ya guys, orang startup, dia orang yang mulai dari nol. Gua tahu dia bukan orang kaya kayaknya ya. Jadi bukan seorang pemodal besar, fokus dia bukan pada administrasi ya, fokusnya adalah mengembangkan produk ya, mengembangkan produk gitu ya. Nah, biasanya orang tipe seperti ini tuh, apalagi di kampung ya, maksudnya bukan di Jakarta ya, di luar kota gitu, cenderung dia agak lemah dalam administrasi dan formalitas. Gue sudah ketemu nih banyak orang-orang startup ya, berantakan semua laporan keuangan dia. Gue sudah sering nanya ketemu orang startup, pasti berantakan. Karena dia fokusnya adalah mengembangkan bisnis, mengembangkan produk, dia lupa aspek administrasi, aspek formal tuh masih dibenerin, dia lupa ya. Nah, ini blunder guys, ini blunder besar ya bagi lu atau siapapun yang punya bisnis, punya usaha, mau itu startup atau pembukaan startup. Konsekuensi dari lu berbisnis adalah harus rapi, harus tertib administrasi dan formalitas, ya. Nah, jadi justru admin dan formal ini adalah hal yang sangat 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 penting guys. Kita ini hidup di negara hukum ya. Jadi hukum harus dipatuhi ya. Nah, jadi kalau lu nggak paham, ya gampang. Opsi 1 ya belajar, gitu ya. Kalau lu merasa nggak paham dengan administrasi ini, ya lu belajar, gampang kan ada orang pintar. Opsi kedua adalah bayar orang yang paham, seperti konsultan pajak lah, atau akuntan lah, auditor lah. Bayar mereka, gitu ya. Biar mereka kasih lu advice, gitu. Kenapa kita perlu belajar ataupun konsultan pajak ya? Karena biaya yang lu keluarkan akibat lu melalaikan administrasi dan formalitas ini akan sangat-sangat besar, teman-temannya. Terbukti dari kasus yang dia alami seperti ini. Ini nggak main-main loh, ini pasti miliaran, teman-teman ya. Yang tadi kan dia bilang dia sudah membayar PPN aja bahkan terbesar di Salatiga gitu ya. Betul besar sekali, perusahaan besar sekali, teman-teman ya. Nggak sembarangan gitu.
Jadi modalnya itu nggak 1-2 miliar ya, pasti besar sekali dan dikalikan 30%. Wah, pasti besar sekali teman-teman ya. Jadi akibat dari kelalaian itu, akibat dari dia meremehkan administrasi dan formalitas, dia harus kena masalah pajak yang seperti ini sampai harus ramein ke Facebook dulu, harus diviralkan. Kalau untung-untungan bisa didengar sama Sri Mulyani, nanti dibantu gitu ya. Seperti Soleh Solihun. Oke, itu kemungkinan pertama ya, karena masalah biaya. Kemungkinan kedua adalah karena dia merasa sudah benar. Sesimpel itu ya. Orang pinter merasa sudah benar, ya udah ngapain kau pakai konsultan pajak ya. Nah, gua termasuk orang yang mendorong orang tidak usah pakai konsultan pajak. Yang penting lu rapi aja. Lu rapi, lu tertib, udah betul gitu aja ya. Nah, jadi dari pemahaman gue ya, memang dia merasa benar kok. Dia merasa benar kan. Buktinya apa? Buktinya dia sudah 7 kali ketemu teman-teman ya. Kalau dia sadar dia salah, dia tidak akan memperjuangkan sama seperti itu. Bayangkan deh, kalau lu sudah jadi orang yang salah nih, lu ngapain 7 kali ketemu orang pajak? Enggak dong. Lu ketemu 7 kali, bolak-balik, lu habisin waktu ketemu orang pajak, karena lu merasa betul. Ya kan? Karena lu mau memperjuangkan apa yang lu merasa benar. Ya kan? Nah, Bapak ini sudah seperti itu. Dia merasa dia benar. Gitu ya. Gitu. Kalau dia tahu dia salah, atau dia merasa dia bersalah, dia tidak akan memperjuangkan sampai seperti ini ya. Enggak. Oke? Kalau dia merasa bersalah, dia pasti cari konsultan pajak dan cari solusi yang sesuai hukum. Karena kalau dia tahu dia melanggar hukum, dia tahu dia salah, pasti dia panggil konsultan pajak, tolong dong bantuin gua, ringankan pajak gua, tetapi sesuai hukum. Pasti begitu kan? Nah, tetapi fakta bahwa dia tidak pakai konsultan pajak, itu adalah fakta bahwa dia merasa benar. Gitu. Nah, tapi dia itu tidak merasa bersalah gitu ya, dan gua sependapat dengan dia. Jadi terus terang dari sekarang gue nyatakan bahwa gue sependapat dengan Bapak Arfian ya, walaupun gue tahu dia salah dalam administrasi dan formalitas, tetapi menurut gue sangat tidak pantas dia mengalami perlakuan seperti itu ya. Nah, menurut gua seharusnya DJP memberi solusi dan mengedukasi dan memaklumi seiring dengan memperbaiki ke depannya. Itulah seharusnya DJP yang benar. Oke, Bapak Surya Utomo, Ibu Sri Mulyani, tolong dong diperbaiki perilakunya. Aduh. By the way, teman-teman, buat Anda yang tidak mampu atau tidak mau pakai konsultan pajak ya, bisa kok lu pakai penyuluh di DJP ya, gratis ya. Penyuluh adalah orang-orang yang digaji pakai uang rakyat untuk apa? Untuk membantu Anda semua, teman-teman ya, konsultasi gratis, teman-teman ya. Ngapain lu bayar konsultan pajak mahal-mahal kalau di semua kantor pajak sudah tersedia penyuluh? Oke, banyak orang bilang penyuluh nanti nggak ngerti pajak. Belum tentu, teman-teman. Mereka orang pinter. Ya, coba deh lu ngomong sama penyuluh, pasti akan bisa dibantu. Oke, ada orang berpikir penyuluh nanti malah memperberat masalah gua. Nanti dia laporin kepada AR gua. Enggak, teman-teman, enggak. Enggak seseram yang lu pikirkan, enggak serumit yang lu pikirkan. Lu datang deh ke KPP, lu tanya penyuluh, pasti akan dibantu. Oke. Nah, kasus ini teman-teman kayaknya ya sepenuhnya itu gara-gara ketidakpahaman saja ya, tidak ada unsur kesengajaan mengelabui pajak. Jadi tidak ada unsur pidana ya. Pidana itu hanya dalam kasus kesengajaan. Jadi semata-mata adalah karena ketidakpahaman dan ketidaksengajaan menurut gua ya. Oke guys, jadi kesimpulannya teman-teman sangat penting memahami administrasi, akuntansi, pajak dan legal formal teman-teman ya. Pahami sendiri kalau perlu, atau bayar orang yang paham, atau sering-sering konsultasi ke penyuluh di DJP ya. Ini gratis dan memang tugasnya si penyuluh untuk memberi edukasi kepada Anda semua teman-teman ya. Mereka makan gaji pakai uang Anda, uang rakyat. Oke. Oke, lanjut. Jadi dia ini sudah berusaha maksimal ya. Sekali lagi gue disclaimer teman-teman ya bahwa gue belum paham benar gimana kasus ini, belum ada kesimpulan akhir yang jelas. Kita hanya ambil pemahaman gue pribadi saja teman-teman ya, yang bisa salah dan bisa juga benar. Oke. Nah dari artikel itu gue memahami bahwa Bapak Arfian ini dengan segala keterbatasan dia tentang hukum pajak ya, dia sudah berusaha kasih penjelasan. Waduh, kalau gue nggak akan gue bikin 7 kali begitu, langsung gue hantam tuh orang pajaknya dari awal ya. Oke, bukan hantam pakai pakai kekerasan ya, tidak, teman-teman, hantam pakai dasar hukum. Oke, Bapak ini sudah kasih rekening bank, mutasi PT, mutasi bank pribadi ya. Kalau sama gua jangan harap gua kasih data seperti ini ke orang pajak ya. Enggak bakalan gua kasih ya. Nah, Bapak Arfian sudah berniat baik, sudah berusaha baik, berusaha maksimal.
Dia kasih mutasi bank pribadinya, dia kasih mutasi bank PT-nya. Oke, hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Gitu ya. Kalau sama gua, jangan harap gua kasih barang-barang seperti ini kepada petugas pajak. Oke. Nah, Bapak Arfian sudah berniat baik dan dia sudah berusaha, dia kasih data itu kepada petugas pajak. Oke? Dia kasih bukti-buktinya. Gue tidak tahu ya sejauh mana bukti-bukti yang dia kasih, tetapi kemungkinan besar ada bukti transfer dong, ya kan? Nggak mungkin dikasih uang tunai dong, ya kan? Pasti ada bukti transfer dari si investor kepada rekening PT. Ini sudah jelas, sudah clear teman-teman ya. Kalau ini orang pajaknya benar, sudah clear, sudah selesai urusannya. Tetapi dia ketemu oknum. Dia belum tahu dunia persilatan pajak seburuk ini, teman-teman ya. Oke? Dia sudah berusaha. 7 kali berusaha, bos. Gila lu, bos. Kalau sama gua, jangan harap 7 kali. 2 kali nggak selesai, gua adukan ke pengaduan. Gitu ya. Oke. Jadi, secara logika, dia sudah benar. Teman-temannya, secara logika, dia sudah benar. Dia nggak tahu bahwa dia sedang ketemu oknum. Ya, gitu ya. Bapak Arfian, mohon maaf nih ya, lu ketemu oknum. Ya, begitulah. Mohon maaf nih ya. Inilah dunia persilatan perpajakan kita ya. Oke, kalau lu ketemu oknum, terpaksa lu juga harus pintar-pintar dikit, gitu ya. Nah, si Bapak Arfian bahkan sudah dengan rendah hati meminta petunjuk. Karena dia minta tuh, dia bilang dia minta petunjuk dan minta dibimbing gimana caranya agar ini tidak dianggap penghasilan. Kenapa dia minta begitu? Karena memang ini bukan penghasilan. Aduh, ini tuh logika gampang banget teman-teman. Logikanya sangat-sangat gampang, tetapi dibikin sulit, dibikin rumit, dibikin ribet sama si oknum, teman-temannya. Oknum, teman-temannya. Sangat-sangat sederhana, masalahnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simple, dibikin rumit sama oknum. Oke, teman-teman? Oke. Dia udah merendahkan hati, minta petunjuk, minta bimbingan. Ini tuh bukan penghasilan gua loh. Tolong dong bantu gua. Gimana caranya dong? Tolong bimbing gua dong gimana caranya. Si oknum itu nggak peduli loh. Gila nih orang. Aduh. Jadi teman-teman, ini menurut pendapat pribadi gua ya. Pendapat pribadi gua teman-teman ya. Bisa benar, bisa salah. Oke. Ini oknum pajak teman-teman. Jelas ya. Sudah 7 kali ketemu tidak bisa sepakat. Ini oknum teman-teman ya. Kalau pemeriksa pajak yang benar, nggak perlu 7 kali ketemu, ya cukup 2 kali. Oke, cukup 2 kali. Kalau gua 2 kali nggak selesai, gua laporin oknum itu ke pengaduan. Oke, cukup 2 kali pertemuan. Kenapa cukup 2 kali? Yang pertama adalah memberikan data, kemudian dianalisis. Yang kedua adalah kasih dasar hukumnya, selesai urusannya. Ini negara hukum, bos. Ya, bukan negara bapak lu, bukan negara persepsi ya. Ini negara hukum. Kalau hukumnya jelas, dia tinggal kasih dasar hukumnya kepada si wajib pajak dan tidak ada yang bisa mengelak ini negara hukum. Oke? Nah, tetapi teman-teman kasus ini menjadi berlarut-larut, berkali-kali 7 kali karena tidak jelas dasar hukum yang disampaikan. Gue yakin banget nih, nggak jelas dasar hukum yang disampaikannya. Oke, tadi kan dia bilang ada tambahan penghasilan. Penghasilan dari mana? Udah jelas kok ini. Jelas ya, ini orang bodoh juga bisa mikir. Ini bukan penghasilan, ini hanya semata-mata kesalahan administrasi, gitu loh ya. Tetapi itu dimanfaatkan oleh si oknum untuk menghantam wajib pajak. Warga negara sendiri, loh bos, bukan orang lain ini. Tadi kan dia orang orang Muslim ya, warga negara sendiri bos, diperlakukan seperti ini. Aduh, sedih gue. Nah, jadi dan WP tetap ngotot ya. WP tetap ngotot. Kenapa WP tetap ngotot? Karena memang dia tidak bersalah. Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa ada penghasilan, gitu ya. Toh dia belum nikmati kok. Jadi gue tidak tahu ya, disclaimer lagi ya. Kita tidak paham persis bagaimana kasusnya teman-teman ya. Nah, kalau Bapak Arfian bersedia terbuka untuk umum, kita bongkar aja semua apa adanya teman-teman ya. Kita bikin konferensi pers, kita buka untuk umum apa adanya. Oke? Jadi si Pak Arfian merasa dia belum mendapatkan penghasilan alias dia belum menikmati penghasilan tersebut alias dia masih menganggap itu investasinya orang lain, bukan investornya dia, bukan investasinya dia, bukan uang dia dan dia bisa buktikan. Oke, dia bisa buktikan. Ya, oke. Ini yang kita tangkap ya.
Jadi menurut gua, guys ya, menurut gua, seorang pemeriksa pajak yang bijaksana harusnya bisa mengambil sikap yang tegas. Oke, bagaimana sikap tegasnya? Yang pertama, menerima, memaklumi kesalahan administratif dari wajib pajak ini. Berani nggak pemeriksa pajak begitu? Kemudian, dia meminta dia bisa meminta wajib pajak melakukan perubahan atau pembetulan SPT atau pembetulan akte notaris seperti yang nanti akan gue sampaikan di bagian solusi di video ini ya. Kemudian dia mengedukasi, oh Bapak Arfian, terima kasih telah memberikan sumbangsi kepada negara, sudah bayar PPN dan sebagainya, terima kasih sudah kasih apa sekolah buat anak-anak dan sebagainya ya. Nah, ke depannya Pak, tolonglah laporan pajak akunting itu yang rapi ya. Kalau ada administrasi perlu dirapikan, ada legal formal harus dilakukan, semuanya harus dipatuhi. Begitu edukasi, edukatif, bukan menghantam terus memaksakan, tetapi edukasi, edukasi, dan edukasi. Aduh. Nah, terus perkenalkan ke tim penyuluh di KPP. Itu penyuluh di KPP ngapain? Duduk, entah ngapain, nonton apa kali di komputer dia. Enggak. Yang begini kan harusnya ditangkap sama penyuluh. Ya enggak? Yang seperti ini harusnya ditangkap sama penyuluh. Ayo dong kita diskusi yuk. Kita bantuin yuk. Harusnya begitu dong. Ya kan? Apa sih tugas penyuluh? Tugas penyuluh kan kasih edukasi. Kalau AR-nya bentrok sama si wajib pajak, mesti dia tangkap. Ayo dong kita diskusi yuk. Mari kita diskusi dasar hukum. Gitu. Tapi kan santai-santai aja tuh penyuluh. Di KPP ngapain tuh dia? Kerjanya apa tuh penyuluh itu? Nggak jelas. Bikin TikTok kali tiap hari ya. Nggak tahu kita ya teman-teman yang kita nggak tahu ya. Bukan menuduh. Oke. Jadi setelah dia memaklumi, seharusnya si pemeriksa pajak ini memperkenalkan ke penyuluh. Ya udah, Bapak Alfian kan tidak mau pakai konsultan pajak atau tidak punya konsultan. Ini kita punya tim penyuluh. Diperkenalkan dan silakan dikomunikasikan gitu ya. Ini seorang pemeriksa pajak yang benar tuh begini. Oke? Jadi tidak perlulah dipaksakan untuk bayar pajak saat ini, gitu loh. Oke, kenapa? Karena memang dia belum menikmati penghasilan tersebut ya. Dia belum menikmati dan itu jelas bukan penghasilan ya. Itu adalah investasi dari siapa? Dari investor. Dan dia bisa buktikan ya, yang gue tangkap dia bisa membuktikan yang telah salah diadministrasikan dalam akte notaris, telah salah dipersepsikan, telah salah diadministrasikan sebagai tambahan modal saham si Bapak Arfian. Gitu loh. Simple banget ya. Tapi gara-gara oknum dibikin ribet, dibikin rumit. Aduh, WP sampai sumpah serapah. Oke, 7 kali pertemuan teman-teman ya. Kenapa ribet? 7 kali kenapa ribet? Nah, teman-teman, kita memahami kalau dia sudah ketemu 7 kali loh ya. Ini banyak guys ya. Ini banyak ya 7 kali ya. 7 kali ya. Kalau ketemu gua jangan harap 7 kali ya. 2 kali nggak beres, gua laporkan lu ke pengaduan. Karena oknum ini kalau sampai 2 kali nggak beresnya. Oke. Kalau memang masalahnya jelas teman-teman ya, tidak perlu sampai 7 kali seperti yang kau sudah bilang ya. Kalau urusannya jelas, masalahnya jelas, dasar hukumnya jelas, tidak perlu 7 kali, cukup 2 kali. 1 kali minta data, dianalisa, yang kedua kali sampaikan dasar hukum. Kalau terima, bayar, kalau nggak terima, terbit SKP. Selesai urusannya. Oke? Ini kasus bisa sampai berlarut-larut karena kedua pihak nggak bisa tegas dalam hukum. Kedua pihak ya teman-teman ya, bukan cuma DJP ya. WP tidak paham hukum. Ya dong, kan dia orang desainer ya, ini tidak paham hukum. Dia hanya pakai logika. Logikanya, gue dapat investor. Tapi kan investor bukan buat gue ya, tapi untuk PT ya. Cuman gue nggak ngerti, kemudian gue datang ke notaris, dibikinlah peningkatan modal supaya yang mudah modal gue dinaikin kan gitu. Logikanya dia pakai gitu kan. Sehingga kan ini bukan pendapatan gue, ini pendapat dia ya kan? Nah, si petugas pajak lebih gila lagi. Dia yang ngerti hukum, ya, dalam hatinya dia tahu si WP ini tidak masalah, tidak bersalah gitu ya. Semua orang yang bodoh ngerti, teman-teman, apalagi orang pintar ya. Semua orang ngerti ini tuh bukanlah penghasilan, ini adalah investasi dari investor. Oke. Tetapi dia ini harus mengikuti tekanan dari kantor pusat. Nah, ini yang rumit nih teman-teman ya. Untuk apa? Untuk membayar hutang negara yang jumlahnya berapa? Ratusan triliun per tahun, teman-teman ya. Ratusan triliun, bukan miliar, bukan juta, teman-teman ya. Jadi si petugas pajak juga serba salah. Si pemeriksa pajak serba salah, teman-teman ya. Kalau dia ikutin kata hati, kemudian dia terima argumen si wajib pajak, duitnya nggak masuk ya, maksudnya duit pajak ya, duit pajak nggak masuk, bonus tidak cair, anak istri gue makan apa bos, kan gitu mikirnya dia.
ya kan? Kan dia punya anak punya istri ya. Kan mereka nih gajian dari kantor pemerintah kan. Lah, kalau dia ikutin kata hati dia berbaik hati sama WP, apa tidak usah bayar pajak kali ini gitu ya. Nanti bonus nggak cair gimana dong? Nah, repot ya. Nah, tetapi kalau gua paksain kepada si wajib pajak, ini lemah loh. Sebenarnya ini lemah, teman-teman ya. Sebenarnya ini lemah. Coba lu pikir, kenapa sampai 7 kali belum closing ini pemeriksaan? Kenapa? Karena si pemeriksa pajak tahu bahwa ini lemah dasar hukumnya, teman-teman ya. Dia tahu dengan jelas ini lemah dasar hukumnya. Oke, jarang-jarang ya orang pribadi sampai sampai ke pengadilan pajak ya. Ini nggak akan bisa menang ya kalau naik ke pengadilan pajak ya. DJP pasti kalah. Ini asumsi pribadi gua, teman-teman ya. Asumsi pribadi gua, DJP pasti kalah kalau ini naik ke pengadilan pajak. Kenapa? Karena wajib pajak bisa membuktikan bahwa ini bukan penghasilan. Oke? Dari mana dia membuktikan? Pertama, dari bukti transfer. Oke, bahwa ini dari si investor. Yang kedua, dari uangnya masuk ke rekening PT, bukan rekening pribadi. Oke, yang ketiga, mereka bisa bikin surat pernyataan bahwa itu bukanlah penghasilan, yang nanti akan gue sampaikan di bagian solusi. Oke, jadi kenapa ini pasti kalah menurut gue di pengadilan? Karena WP bisa membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Oke, ada bukti transfer dan uangnya pun masuk ke rekening PT. Jadi sangat-sangat jelas dan clear, sangat terang dan benderang, WP tidak salah secara material, tetapi WP salah secara administrasi saja. Nah, ini WP-nya kuat secara hukum guys ya, dia bisa menang di pengadilan. Nah, makanya si pemeriksa itu tetap mengusahakan menekan WP. Mau 7 kali, mau 10 kali dia ladenin. Pokoknya dia nggak akan terbitkan SKP sebelum si WP ini menyerah ya. Nah, kenapa dia nggak closing, nggak segera closing? Ya karena itu, dia mau tekan terus. Dia tidak mau si WP itu sampai naik ke pengadilan, karena akan kalah DJP. Nah, dia maunya tekan sampai si WP-nya menyerah. Kalau nggak menyerah kan, kalaupun nggak menyerah, minimal ada negosiasi. Nah, di sini repot teman-teman ya, negosiasi yang tidak sesuai aturan pajak. Akibatnya adalah reformasi pajaknya hancur lebur. Nah, karena apa? Kenapa dia tidak mau closing segera? Karena kalau sampai ke pengadilan, kemungkinan besar DJP kalah. Gue yakin kan DJP kalah, teman-teman ya. Tetapi pendapat pribadi, tentunya asumsi pribadi gue, DJP pasti kalah. Kenapa kalah? Karena bukti, ya bukti kuat di wajib pajak. Nah, terus apa poin dari gue? Bahwa dia sudah 7 kali, tapi tidak tertulis. Di sini blunder lagi, teman-teman ya. Blunderlah seorang wajib pajak karena dia tidak bikin surat tertulis. Ya, lu harus paham, teman-teman ya. Bacalah PMK 88 di video YouTube gue ya. Bukan PMK 88 negara Indonesia ya. PMK 88 negara Konoha yang sudah gue bikin di YouTube gue. Hanya ada di YouTube gue, nggak ada di YouTube orang lain ya. PMK 88 tahun 2023. Semua komunikasi dengan petugas pajak harus tertulis legal dan formal. Tidak boleh hanya ngomong-ngomong dan ngomong. Tidak boleh, teman-teman ya. Tulisan ini, surat-surat tertulis ini akan menjadi bukti yang bisa lu bawa ke pengadilan nanti, teman-teman ya. Lu bisa buktikan. Oke? Selanjutnya. Nah, ini WP nih ya, si Bapak Arfian ya, yang terhormat ya, yang gue yakin orang pinter dan sudah berkecimpung di dunia digital sudah sangat lama, dan dia sepertinya orang hebat ya, kita teman-teman tadi kita lihat ya, beliau ini bukan orang sembarangan, yang orang hebat. Di tech engineering kita masih belum tahu apa, dan kita akan nanti pelajari ya teman-teman. Jadi orang hebat teman-teman ya, bukan orang sembarangan. Dia merasa sudah berkontribusi untuk negara, tetapi kali ini dia malah dibacok oleh negara teman-teman ya. Nah, padahal yang salah adalah oknum. Yang brengsek adalah si oknum, teman-teman ya. Si WP sudah betul ya, si oknum yang brengsek ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kan gara-gara kejadian ini tingkat kepatuhan WP jadi turun, teman-teman ya. Wajib pajak jadi merasa, aduh, gue dijebak nih bangsat nih gitu kan. Gue merasa dikerjain gitu ya. Dia merasa dikorbankan, dikerjain gitu loh. Dia merasa negara ini brengsek gitu loh. Padahal enggak bos, enggak ya Bapak Arfian, mohon maaf nih, enggak. Yang salah adalah si oknum pejabat ya. Lu kebetulan lagi kurang hoki, garis tangan lu lagi jelek nih tahun ini ya Pak Pak Arfian, garis tangan lagi jelek, rasi bintang lagi buruk, jadi ketemu oknum. Oke, jadi yang disalahkan adalah negara dan aturan pajak gitu. Padahal enggak, aturan pajak itu baik-baik saja, negara itu baik-baik saja. Yang error si oknum, teman-teman ya.
PPH itu apa sih? PPH itu adalah singkatan dari pajak penghasilan, yaitu pajak atas penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan, ya tidak usah bayar pajak. Itu kan logika simpel, teman-teman ya. Negara sudah betul, si oknum yang brengsek. Teman-teman ya. Nah, apalagi kalau bukti-bukti jelas. Aduh. Jadi menurut gue ya, si WP ini cukup kuat. Oke, sangat kuat malahan ya, karena bukti-bukti sangat jelas. Oke, jadi Bapak Arfian nggak usah khawatir kalau memang oknum ini tetap memaksakan. Ingat ya, mesti rekam ya, Bapak Arfian. Semua pertemuan dengan petugas pajak harus direkam. Audio boleh, audio visual juga boleh. Oke, harus wajib direkam. Lihat PMK 88 gue di video gue. Oke, wajib direkam. Oke, lanjut. Wajib pajak merasa terhimpit dari segala arah, ya. Ini hanya perasaan teman-teman, ya, hanya perasaan dia saja, tetapi perasaan dia ini ya seharusnya tugas negara, tugas pejabat pemerintah untuk membantu, untuk kasih solusi gitu ya. Dia merasa sulit sekali untuk survive ya, ditekan dari produk dari Cina lah, ada produk bajakan lah, dia mau menggugat somasi juga susah lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dihimpit dari segala arah. Sekarang, negaranya sendiri, negara yang dia cintai, negara ini sendiri yang seharusnya melindungi warga negara, membantu warga negara, justru menghantam dirinya, justru menghantam warga negara sendiri. Aduh, 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 aduh. Jadi menurut gua seharusnya ya si pemirsa pajak ini ya berhati besar lah, please lah, berhati besar, memahami dan memaklumi, gitu ya. Ini tuh sudah jelas, ini hanya masalah administrasi saja, kesalahan administratif. Tidak ada kesengajaan dan memang tidak ada penghasilan, bos. Memang tidak ada penghasilan ya. Oke, tapi kalau betul ya, ini kalau betul sesuai argumen di artikel ini ya. Sekali lagi gue disclaimer lagi bahwa gue belum tahu persis bagaimana detail materi kasusnya ya. Kita belum ada kesimpulan akhir karena belum tahu persis bagaimana detail aturan masalah kasusnya. Kalau Bapak Arfian mau, mari kita buka detail kasusnya dan kita bongkar oknumnya biar semua orang tahu gitu ya. Dia juga terus menyalahkan negara. Lagi-lagi negara ya. Akibat apa? Akibat perilaku buruk si oknum. Nah, teman-teman ya, semua masalah-masalah besar akan dimulai dari perilaku buruk oknum. Korupsi 100 miliar dimulai dari 100 juta. Korupsi 100 juta dimulai dari 10 juta. Korupsi 10 juta dimulai dari perilaku buruk yang dibiarkan oleh negara. Teman-teman ya, sudah 7 kali. Sudah dikasih semua buktinya. Tapi tetap dia tidak mau menerima si oknum ini. Gila ya. Nah, tetapi di sisi lain, si oknum ini gue yakin ya tidak bisa memberikan dasar hukum yang jelas, teman-teman ya. Bagaimana bisa dia menjelaskan uang yang tidak masuk ke rekening pribadi menjadi penghasilan? Nggak bisa, oke? Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa modal saham yang tercatat di akte itu adalah penghasilan, padahal tidak ada uang masuk di rekening pribadi? Padahal si WP bisa membuktikan dan memberikan penjelasan bahwa itu uang dari investor. Dan gue yakin investornya pun bersedia mengakui ya. Harus bersedia dong, kalau nggak bersedia celaka. Gitu. Nah, semua ini adalah kesalahan si oknum yang tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Ini jelas ya, salah si oknum teman-teman ya, bukan salah si WP ya. Kenapa? Kenapa gue selalu bilang oknum yang salah kalau aturannya nggak jelas? Karena si pejabat pajak makan uang dari pajak kita semua, dari uang rakyat. Lu wajib mengedukasi dasar hukum yang jelas, oke? Kalau dasar hukumnya jelas, maka warga tuh nggak usah ribut, ya. Masyarakat tuh tidak perlu ribut, tinggal ikutin aja dasar hukumnya, gitu ya. Tetapi karena dasar hukumnya tidak jelas, dia menggunakan tekanan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Akhirnya orang kalap, orang ngamuk, orang marah, gitu. Akibatnya dia masukin ke Facebook. Aduh, malu nggak sih pejabat dibeginiin sama warga negara sendiri? Aduh, aduh, ini negara udah gak ada malunya. Nah, teman-teman, jadi di sinilah terjadinya deadlock ya, yang seringkali menyebabkan terjadinya korupsi. Lu bayangkan kalau kalau akhirnya ini tetap dipaksakan. Anggaplah angkanya puluhan miliar, dan si WP nggak sanggup bayar. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah korupsi, teman-teman. Korupsi yang akan terjadi ya.
Jadi akhirnya apa? Si wajib pajak menyalahkan negara. Jokowi lagi yang disalahin. Padahal Jokowi nggak terlibat di sini ya. Padahal ini adalah ulah si oknum, guys. Ulah si oknum, dan si oknum. Bukan yang lain. Ya. Nah, si WP merasa ditikam oleh negaranya sendiri. Aduh, gua sedih banget ya. Ada orang yang seorang inventor, seorang desainer kreatif, orang hebat ya, sampai jadi pembicara di mana-mana. Kita lihatnya profilnya luar biasa. Orang ini bukan orang sembarangan, teman-teman ya. Orang hebat ya. Aduh, merasa ditikam oleh negaranya sendiri. Aduh, sedih banget ya. Kalau gue sih nggak masalah ya, gue bukan orang biasa ya. Gue bukan bukan siapa-siapa. Gue orang tidak pernah berkontribusi bagi negara ini. Ya, ya kalau gue dicelakain orang pajak, ya biasa aja lah ya. Tetapi Bapak Arfian ini bukan orang sembarangan. Dia sudah berkontribusi. Dia bahkan dipanggil oleh pajak untuk memberikan edukasi. Tadi kan dia bilang ya, dia sampai didatang memberikan seminar kepada petugas pajak kan. Berarti kan dia orang hebat gitu ya. Tapi dia merasa diginiin, ditikam oleh negara sendiri. Aduh, sedih deh. Dia ini bukan kelompok konglomerat, teman-teman ya. Yang gue tangkap sekilas dari tadi itu ya, dia bukan kelompok konglomerat, dia bukan kelompok oligarki ya, bukan oligarki ya, teman-teman. Dia itu rakyat biasa ya, rakyat kelas biasa sama seperti dulu dan gue, orang-orang biasa yang kebetulan tidak paham pajak dan tidak punya konsultan pajak dan kebetulan salah administratif dan dia sudah memohon, sudah menjelaskan, sudah kasih bukti, sudah 7 kali berusaha sudah maksimal, tetapi si oknum yang brengsek tidak mau menerima argumen, tetapi tidak bisa juga memberikan aturan hukum yang jelas. Akibatnya apa? Orang yang kalap seperti ini cuma bisa memviralkan. Dia bisa apa? Dia nggak ngerti hukum. Bisa apa dia? Dia hanya bisa memviralkan. Tuh, lihat tuh. Lu kira gampang bikin bikin beginian? Susah, bos. Susah, bos. Nih, ini susah, bos. Panjang lebar nih, bos. Gila lu. Ini tuh curahan hati seorang warga negara loh. Gila. Curahan hati warga negara seperti ini diungkapkan secara publik, terbuka untuk umum. Malu nggak sih si pejabat? Nggak ada malu si pejabat tuh. Tuh, gila. Aduh, gue mau ngomong apa ya? Judulnya nih, dimatikan di negeri sendiri. Aduh, kenapa dia sampai bikin bikin seperti ini, teman-teman? Kenapa dia sampai bikin ke Facebook seperti ini? Karena udah kehabisan akal. Dia udah berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Masih nggak diterima loh sama si oknum. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Dia cuma bisa melakukan adalah memviralkan. Cuman inilah kemampuan dari warga negara. Warga negara hanya bisa curhat kepada publik. Kepada siapa? Kepada rakyat. Karena rakyatlah adalah yang memiliki bangsa ini. Dia nggak bisa viral seperti si Soleh Solihun ya. Yang begitu viral, seminggu kemudian beres urusannya di belakang meja. Nggak tahu apa yang terjadi. Sorry, kita bukan Soleh Solihun. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa seviral itu. Ya sudah, terpaksa deh. Jalan terakhir adalah memviralkan. Apa bisa kita berbuat, teman-teman? Susah, bos, bikin beginian. Gua aja nggak pernah loh bikin narasi sampai sepanjang selebar ini. Ini panjang kali lebar kali tinggi, bos. Gila lu, bos. Curahan hati warga negara. 761 ya. Kita lihat sekarang sudah berapa orang ya yang komentar ya. 771, bos. Sudah 771 orang yang berkomentar, termasuk gue di sini berkomentar. Gila, teman-teman ya. Nggak ada malu tuh pejabat. Kalau pejabat punya rasa malu, harusnya langsung panggil. Ayo dong, kita bicara baik-baik yuk. Kalau pejabat punya rasa malu, mesti langsung panggil. Ayo Bapak Arfian, kita ngobrolin yuk. Bapak punya masalah apa? Bagaimana diskusinya? Kita bicarakan baik-baik. Penyuluh, penyuluh. Penyuluh tugasnya apa? Mengedukasi, ya kan? Penyuluh tugasnya mengedukasi. Panggil dong Bapak Alfian, ngomong baik-baik dong. Ayo dong, bagaimana sih masalahnya? Keluh kesahnya dijelaskan dong. Gitu. Sekarang ada nggak upaya seperti itu dari si KPP? Ah, omong kosong semua tuh. Oke, lanjut. Dia sudah berkontribusi terhadap ribuan dan jutaan orang. Nah, oke, ini perlu diperjelas lagi teman-teman ya. Ini perlu diperjelas lagi bagaimana detailnya
Apa sih produknya yang dikatakan sudah membantu jutaan orang? Gue nggak ngerti ya. Gue masih belum paham ini apa. eh di tech engineering ini apa? Gue masih belum paham. Dan dia bilang dia sudah kasih beasiswa ke orang. Wih, apa ini? Gila ya. Dia sampai punya seperti ini loh. Gila, teman-teman. Orang seperti ini harus kita dukung, teman-teman ya. Dia punya Akademi Inovasi Indonesia. Ini nggak sembarangan, teman-teman ya. Guys, gini guys. Gua aja nih ya, belum pernah loh sekalipun me, apa namanya ya, sampai berpikir demi negara ini, gue sampai harus membiayai orang sekolah, kuliah tuh nggak kepikiran loh. Tapi dia loh melakukan, teman-teman. Dia melakukannya, teman-teman. Gue nggak kenal, teman-teman ya. Gue tidak kenal beliau ini sebelum hari ini, teman-teman. Sebelum hari ini gue tidak pernah kenal dia. Tetapi gue aja langsung tersentuh nih dari video seperti ini, teman-teman. Gila loh. Beasiswa perguruan tinggi dari Ditek Engineering. Gila. Gila. Hebat ya. Ini si Pak Fazrul ya. Lu tahu dia ya. Oke. Ini apa? Ya, Pak Fazrul nih. Dia punya akun YouTube, gue sering nonton nih. Gue sering nontonin dia. Dia adalah Education Program Director di Tech Engineering. Gila, ini foundernya Pak Alfian. Gue sering nonton nih YouTube-nya si Pak Fazrul nih. Seru nih dia nih. 18 Agustus. Gila ya. Orang-orang seperti ini harusnya dibantu oleh negara. Disupport oleh negara. Kalau perlu, nggak usah bayar pajak. Kalau gue jadi presiden ya, yang beginian nggak usah bayar pajak, bos. Gila, men. Negara lain itu kasih kasih biaya research itu nggak kira-kira, nggak nggak pakai angka, berapapun yang lu minta dikasih. Yang namanya negara lain ya, kayak Amerika, Singapura nggak tahu ya, Amerika, negara-negara Eropa, orang mau research dikasih duit semau-mau lu. Pokoknya lu bisa research, lu bisa tenang, mari menghasilkan produk yang bermanfaat buat negara. Di negara kita, orang seperti ini nih harusnya dikasih. Aduh, kesel gue. Udahlah. Oke. Nah, kita nggak tahu, teman-teman ya. Kita masih belum tahu apa produknya yang dikatakan sudah membantu jutaan orang, dan gua harap gue bisa tahu lebih jauh ya. Gimana detail perusahaannya? Apa sih produknya? Kita perlu memahami lebih jauh. Dia sudah mengungkapkan secara terbuka untuk umum, kemungkinan besar memang betul, teman-teman ya. Tinggal kita cari tahu aja itu mengenai apa barangnya dia. Seperti ini bukan barang sembarangan, teman-teman ya. Seperti ini barang yang betul-betul high tech sekali, sampai ditiru oleh negara lain. Kita masih belum tahu sedetail apa, teman-teman ya. Oke. By the way, orang pajak mah nggak peduli, bos. Orang pajak mah nggak peduli, ya. Lu sudah kasih sekolah tinggi-tinggi, kuliah buat banyak orang, 100 orang, 1000 orang. Orang pajak cuma peduli pajak, pajak, dan pajak. Ini salah, teman-temannya. Ini salah. Negara nggak boleh begitu. Seharusnya petugas pajak juga pakai hati dong, bos. Pakai hati nurani, pakai kebijaksanaan gitu ya. Aduh, 7 kali orang berusaha, itu kan berarti orangnya niat, ya. 7 kali dia berusaha untuk menjelaskan, kasih bukti, kasih data, berarti dia itu niat. Kalau dia nggak niat, dia tinggal panggil pengacara, jadi ribut. Kalau dia nggak niat, dia tinggal panggil konsultan pajak kayak gue nih, jadi ribut. Tapi dia itu niat, dia sudah berusaha, sudah ke 7 kali, akhirnya dia hilang akal. Memang brengsek nih orang-orang ini, dia viralkan ke publik. Sekarang kalau udah viral nih, kalau dibuka sama banyak peserta pajak, cilaka si KPP ini, cilaka bos. Jadi menurut gua ya, petugas pajak, kalau orang jelas-jelas tidak paham, tidak sengaja, dan belum menikmati penghasilannya seperti yang dikatakan oleh Bapak ini, harusnya dimaklumi dong. Ya, dimaafkan. Dimaafkan. Dia apa? Diberi edukasi, diberi kesempatan untuk mengubah diri. Ya, dan ke depannya dia akan respect sama pajak, dia akan jadi patuh dan jujur. Percaya sama gua deh, percaya sama gua. Kalau seperti sekarang ini kan dia jadi bingung. Dia tidak pegang duitnya.
Dia tuh nggak pegang duitnya kok ya. Duitnya ada di PT. Jadi gimana cara dia bayar pajaknya? Coba deh teman-teman ya, coba deh kita berandai-andai. Kalau nanti SP2 ini terbitlah SKP, angkatlah miliaran. Feeling-feeling gue sih bisa miliaran sampai puluhan miliar ini ya, bahkan lebih ya. Gimana cara dia bayarnya? Itu kan uang punya investor, ya kan? Uangnya itu ada di rekening PT, bukan di rekening pribadi. Dia mau bayar pakai apa, bos? Mikir dong, ini pemeriksa pajak mikir. Aduh, itu uang dari investor. Uangnya ada di PT, ya kan? Bukan di rekening pribadi. Sekarang si orang pribadi kena pemeriksaan pajak disuruh bayar puluhan miliar. Pakai uang apa dia bayar? Pikir dong si pemeriksa pajak. Nggak mungkin dong dia pakai uang pribadi dia. Dan nggak mungkin juga dong dia ngutang sama keluarga. Ya kan? Akhirnya apa? Dia akan memilih bunuh diri. Ya, bukan bunuh diri orangnya, teman-teman ya. Maksudnya bukan bunuh diri orangnya. Dia akan bunuh bisnisnya. Ya, gue udah sering dengar orang curhat ya. Orang curhat udah sering dengar. Udahlah, gue tutup aja deh toko gue tutup aja di bisnis gue, kena masalah pajak seperti ini, gue dibangsa-bangsatin, misalnya di apa namanya dicelakain sama orang pajak gitu ya. Nah, gue sudah sering dengar komentar klien gue seperti itu teman-teman ya. Ketika dia dikerjain sama oknum ya begitu. Aduh, kayak nggak worth it semua ini, gue matiin aja deh bisnisnya gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah reaksi emosional saja ya. Reaksi ini muncul gara-gara orang sudah kesel banget gitu ya. 7 kali bos, 7 kali bos. Kalau ketemu gua, jangan harap 7 kali. 2 kali lu nggak bisa dengerin argumen gua laporin ke pengaduan. Aduh. Jadi teman-teman ya, lu bisa ngebayangin teman-teman ya, lu bisa membayangkan suasana hati si Bapak Arfian ini ya. Dia merasa dia adalah seorang inventor, seorang digital, seorang desainer yang sudah menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi negara ini, sedangkan dia tidak pernah mendapatkan apapun dari negara ini, tidak pernah ada dana riset dari negara ini, dia harus setengah mati cari investor di luar negeri dan kemudian dapat, kemudian sekarang dia mau dicelakain sama orang pajak. Gimana coba rasa hati dia? Aduh, mending gua kerja di luar negeri. Sri Mulyani masih hidup? Oke, sekarang solusi. Seperti biasa ya, video gua bukan untuk cari masalah. Video gua untuk memberi solusi. Oke, teman-teman. Nah, Bapak Arfian bisa langsung dengan video ini. Kalau lu mau konsultasi sama gua gratis dan kita rekam dan kita sebar terbuka untuk umum dan kita viralkan. Oke, tetapi tanpa konsultasi dengan gua pun sudah cukup nih. Bagian yang ini sudah cukup untuk Pak Arfian. Oke. Yang pertama adalah mengenai akte perubahan saham ya, mengenai akte perubahan saham untuk Bapak Arfian dan siapapun ya, jangan ada yang namanya revaluasi sebelum di TBK-kan ya. Jadi sebelum perusahaan lu ini di TBK-in, dibikin TBK di Bursa Efek, jangan melakukan revaluasi saham ya, karena nanti akan menyebabkan capital gain. Dan jangan juga mengakui saham nama A, tetapi uangnya bukan uangnya si A. Tidak boleh ya, tidak boleh, itu blunder. Kemudian ikutilah kondisi sebenarnya ya. Uang punya investor A, maka investor A lah yang harus dilapor sebagai pemegang saham. Terlepas dari dia ini uang orang luar negeri lah atau ada kepentingan inilah nanti dibicarakan di konsultan pajak atau di notaris. Tetapi haram hukumnya uangnya bukan punya si A, tetapi si A yang memiliki saham di situ nggak bisa. Oke. Ada banyak sih solusi sebenarnya ya, tetapi ini beberapa aja. Dan disclaimer lagi teman-teman, yang terakhir kalinya gua belum paham benar gimana kasusnya, gua belum paham benar apa materi kasusnya, teman-teman ya. Tetapi ini kesimpulan sementara gue. Nah, sekarang anggaplah kalau gua benar ya. Masalahnya adalah dia mengubah akte notaris seolah-olah dialah pemegang saham yang meningkat nilainya. Ya. Nah, uangnya berasal dari investor, tetapi si investor itu tidak masuk sebagai pemegang saham. Anggaplah ini yang betul, teman-teman ya. Maka ada dua solusinya. Oke, ada dua cara. Cara pertama adalah dia mengakui ada hutang ke si investor. Beres. Jadi gini, ceritanya
Si investor kasih hutang kepada Bapak Arfian, terus si Bapak Arfian setor uang itu kepada PT sebagai peningkatan modal saham. Beres urusannya. Oke? Apa yang mesti dia lakukan? Membuat surat hutang piutang dengan si investor. Beres ya. Dia tinggal bikin sebuah surat hutang piutang, bikin bank debt juga boleh. Menyatakan bahwa si investor pada tanggal ini, hari ini memberikan hutang kepada Bapak Arfian senilai sekian. Nah, ini dalam rangka untuk membantu investasi pada perusahaan yang itu kan, PT tadi itu. Nah, demikianlah adanya gitu ya. Nah, dan hutang ini tidak ada bunga, teman-teman ya. Kalau hutang kepada orang pribadi tidak wajib, tidak perlu ada bunganya. Nah, udah surat ini dapat dia tunjukkan, ditempel tuh ke mukanya si pemeriksa pajak ya, bilang ini nih hutang piutang, beres urusannya, gitu ya. Nah, gua yakin dia sudah berusaha ngomongin ini kepada si petugas pajak, tetapi petugas pajak tidak menerima. Nah, Bapak Arfian, lu nih ketemu oknum, jadi apapun argumen si oknum, nggak usah lu dengerin lagi. Lu langsung bikin suratnya, lu langsung submit secara resmi, kita tunggu hasil pemeriksaannya. Kalau dia masih nekat bikin SKP, kita gugat ke pengadilan. Gitu ya. Jadi nggak usah lagi basa-basi sama oknum. Udah 7 kali lu ngomong masih nggak didengerin. Mau apa lagi? Ya. Nah, di cara pertama adalah Bapak Arfian mengakui hutang piutang, dan ingat ya, si investor pun mesti mengakui bahwa dia punya piutang. Oke? Cara kedua adalah si investor ya, eh, kemudian si PT, kemudian Bapak Arfian sama-sama membuat surat pernyataan di atas materai bahwa yang benar bukanlah seperti di akte perubahan. Oke, yang benar adalah ini. Komposisi saham yang benar adalah sesuai setoran modal, disinilah masukin nama si investornya, gitu ya. Jadi dia bikin surat pernyataan bahwa modal di akte perubahan adalah ini, tetapi ini adalah kesalahan administrasi. Yang benar adalah ini. Bapak Arfian tetap sama, nanti investor A sekian, investor B sekian, investor C sekian. Gitu ya. Nah, surat pernyataan ini dibawa ke notaris, nanti notaris akan melakukan perubahan akte yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Oke. Nah, surat ini difotokopi, tempel ke muka isi pemeriksa pajak. Gitu ya. Kalau dia tetap nekat, tapi surat ini masih resmi ya. Surat ini masih resmi masuk ke kantor pajak sebagai surat resmi ya, surat resmi tanggapan atas pemeriksa pajak. Kalau si pemeriksaan tetap nekat tapi TSKP, kita viralkan. Kita viralkan dan kita gugat ke pengadilan pajak. Gitu ya. Nah, jadi Pak Arfian, kalau sudah ketemu oknum, udah nggak usah basa-basi. Langsung kirim surat tertulis resmi tanggapan atas pemeriksaan. Oke, sampaikan ini sebagai dokumen jelas ya. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan sudah jelas. Lu mau metode apa? Mau metode hutang piutang? Boleh. Atau mau metode eh, perubahan saham modal, bawah yang benar adalah si luar negeri yang sebagai pemberi modalnya. Oke, silahkan dilakukan. Mau pilih yang mana? Dua-duanya adalah cara yang benar. Gitu. Cara yang salah adalah mengikuti maunya si petugas pajak. Itu salah. Kalau lu mengikuti maunya si pemeriksa pajak, lu akan memiliki mental brengsek nih, gua dikerjain nih, tapi gue tetap ngalah. Nah, mental buruk itu akan terus membuat lu jadi orang yang salah, gitu ya. Kalau lu sudah benar, jangan mau ikutin jadi orang salah. Nanti lu terbiasa. Lu akan terbiasa jadi orang yang salah hanya untuk mengentertain si oknum pajak. Gitu teman-teman ya. Kita nih mesti belajar dari orang Jepang. Orang Jepang itu ya, kalau ada pemeriksaan pajak, walaupun cuma 30 juta yang dipertaruhkan, dia gugat sampai ke Mahkamah Agung. Nggak peduli dia. Kenapa? Karena kalau dia merasa benar, itu udah nggak ada jalan untuk negosiasi, nggak bisa. Gitu. Indonesia ini masih begitu. Indonesia ini kenapa orang-orang kayak Rafael Alun tuh kaya raya? Kenapa orang kayak gua kaya raya? Nggak kaya sih gue. Konsultan-konsultan pajak gitu ya, banyak kaya raya. Karena begini, pola pikir itu masih pola pikir negosiasi. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Janganlah membiasakan diri yang benar dibikin salah hanya untuk mengentertain si oknum. Jangan, gitu ya, jangan, jangan. Gitu ya. Perjuangkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu adalah kuliah hukum semester 1. Gue sudah semester 4 nih kuliah hukum nih. Oke. Oke. Oke, Bapak Arfian, semoga terbantu ya dengan ini.
Dan ingat ya, teman-teman, Bapak Alfian dan teman-teman semua, selalu gunakan surat tertulis, jangan cuma ngomong doang ya. Ingat PMK 88 yang sudah gue buat di video gue ya, hanya ada di video gue PMK 88 tahun 2023. Selalu buat surat tertulis, oke? Jadi teman-teman, masalahnya itu sangat sederhana, tetapi dibikin rumit, dibikin ribet, dibikin aneh oleh si oknum pajak. Oke, bukti-bukti sudah sangat jelas, dia sudah kasih mutasi bank, sudah kasih penjelasan, semuanya sudah jelas ya. Tidak ada yang dia tutup-tutupi. Buktinya apa? Dia sudah mau share di Facebook kok. Dia sudah mau share di Facebook, artinya dia sudah berani terbuka untuk umum. Artinya dia sudah kehilangan akal, sudah bingung mau ngomong apa sama si oknum gitu loh. Terpaksa dia publish ke YouTube, ke Facebook. Dan untunglah ketemu gue. Pemeriksa pajak seharusnya ya bisa berhati besar, bisa berpikir jernih, bisa lebih bijaksana dalam menanggapi kasus ini. Kalau sampai viral, yang malu siapa? Si petugas pajak yang malu, bos. Jadi langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Bapak pemeriksa pajak atau Ibu pemeriksa pajak ya, yang pertama adalah mengedukasi, mengedukasi, dan mengedukasi. Bahwa apa? Bahwa tindakan Bapak Alfian ini salah. Yang benar adalah ikuti sesuai kondisi sebenarnya. Kalau hutang yang dibikin hutang, kalau itu setoran modal si investor A, ya di investor A aja yang dilapor sebagai pemegang saham gitu ya. Nah, jadi dokumen harus mengikuti kondisi sebenarnya, yaitu investor itu masuk sebagai pemegang saham atau mau dibikin hutang piutang boleh. Oke, bukannya pemegang saham lama yang dinaikkan nilai sahamnya. Kan begini edukasi yang betul. Ya, begini inilah edukasi yang benar oleh seorang petugas pajak yang berintegritas. Setelah diedukasi, persilakan kepada WP untuk melakukan pembetulan akte notaris, disertai dengan surat pernyataan yang tadi itu. Beres. Oke, surat pernyataannya, bukti-buktinya, dan akte notaris yang baru dapat menjadi dokumen untuk mendukung closingan pemeriksaan ini. Gitu ya. Apakah nanti si pemeriksa pajak nanti akan lantas jadi malu gara-gara SP2 itu tidak menghasilkan pajak gitu ya? Padahal kan potensinya miliaran ya. Menurut gua nih ya, seharusnya si pemeriksa pajak justru bangga pada dirinya sendiri ya, karena dia sudah menjadi solusi bagi warga negara sendiri, bukan menjadi orang yang menghantam warga negara sendiri, tidak, gitu ya. Dia sudah mengedukasi dengan benar, dia mesti bangga ya. Dia sudah mendapatkan respek, mendapatkan hormat dari wajib pajak. Sudah bertindak apa? Bijaksana, bos. Apakah bijak memaksakan orang bayar pajak puluhan miliar atau bahkan bermiliar-miliar begitu untuk sebuah saham yang jelas-jelas bukan milik dia? Nggak bijak. Ya, tidak bijak. Itu. Justru dia akan bangga karena sudah bertindak bijaksana, sudah bertindak dengan hati yang besar kalau dia ngikutin petunjuk gue ini. Ya. Walaupun dia tidak menghasilkan penerimaan pajak, tetapi dia sudah berintegritas, dia sudah profesional, dan dia bersimpati dengan baik. Itu yang benar, itu yang benar, itulah reformasi pajak. Nah, selanjutnya si wajib pajak bisa berkomunikasi dengan tim penyuluh atau konsultan pajak. Pokoknya ingat deh, ke depannya harus tertib administrasi dan tertib legal formal. Udah gitu ya. Dan gue yakin si wajib pajak akan respect, akan hormat, dan patuh, dan jujur pada pajak ke depannya ya. Ya selama ini dia sudah jujur ya. Selama ini dia memang sudah jujur ya teman-teman ya. Nah, beginilah cara bernegara yang baik. Inilah yang disebut asas pemerintahan yang baik. Menurut pendapat gue, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini ya sudah 1 jam lebih ya. Gila ya, gue ngomong 1 jam lebih. Teman-teman, gue disclaimer lagi bahwa gue belum tahu detail kasusnya seperti apa. Eh, dan kalau Bapak Arfian ini bersedia, bisa hubungin gue dan kita akan bongkar, kita buka untuk publik bagaimana kasus detailnya. Dan kalau memang si oknum ini brengsek gitu ya, ya udah kita viralkan aja. Kita viralkan aja dan Bapak mempersiapkan diri untuk pengadilan pajak sambil lu tetap lakukan ini. Lu tetap lakukan ini ya. Mau pilih cara satu atau cara dua, antara dua ini aja. Dan semuanya harus tertulis resmi, teman-temannya Bapak Arfian. Dan gue sih punya keyakinan seyakin-yakinnya Bapak akan menang di pengadilan pajak. Kalau memang si oknum itu nekat ya, kalau dia nekat maksain ke SKP, ya udah kita harus tempuh jalur hukum sambil kita viralkan gitu ya. Eh, kita kan warga negara ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak juga, kita juga nggak bisa maksain mau gimana-gimana. Kalau memang
dia sewenang-wenang, ya udah kita hanya bisa memviralkan. Masyarakat hanya bisa memviralkan karena power kita cuma itu. Kita tidak punya power yang lain. Sedangkan si oknum punya power ya, dia punya power untuk menerbitkan SKP, gitu ya. Oke, Bapak Arfian, gue yakin Bapak pasti menang. Jadi Bapak silakan aja ngomong ke pemeriksa pajak, nggak usah berlarut-larut lagi, langsung tembak aja, kasih surat ini, surat tertulis ya, langsung kasih surat tertulis, tembak aja, tolong Bapak selesaikan pemeriksaan ini dengan SKP nihil. Artinya tidak perlu ada pajak yang saya bayar karena saya sudah kasih bukti pendukung ini, gitu ya. Kalau dia masih nekat, ya udah, kita viralkan dan kita terpaksa naik ke pengadilan pajak. Dan nanti ada jalur lain lagi, ada jalur baru yang namanya Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti gue akan bikin videonya, karena gue juga akan melakukan hal itu, Petun ke kasus-kasus pajak yang kemarin itu, yang kasus gue yang viral kemarin itu ya. Oke, Bapak Arfian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan gue sangat respect dengan orang-orang seperti Bapak Arfian ini ya, yang sudah bersedia membantu negara ini, membantu warga negara. Eh, Orangnya orang baik ya, gue yakin orang baik bukan penjahat ya dia ini. Dan sudah banyak membantu negara, membantu warga negara juga, membantu orang sekolah. eh, wow, dia kasih pendidikan vokasi. Pokoknya ini orang riset deh ya, ini orang riset dan orang hebat yang selama ini tidak dapat apa-apa dari negara ya, tidak dapat apa-apa dari negara, negara tidak bantu apa-apun. Ini nih, ini websitenya nih ya. Negara tidak bantu apapun bagi orang-orang seperti ini, padahal seharusnya negara mensupport, mendukung orang-orang seperti ini, bahkan kalau perlu kasih dana riset yang tidak terbatas yang untuk orang-orang seperti ini ya. Di negara lain, orang seperti ini tuh dijunjung tinggi, dikasih dana riset yang tidak terbatas ya. Aduh, dia punya super meal, the most compact and available CNC. Apa sih CNC ini? Mohon maaf ya, gue bukan orang desain, gue nggak ngerti ya. Oh, CNC ini sepertinya semacam mesin printer atau apa gitu ya. Semacam mesin cetak 3D gitu ya. Gila, bos. Waduh. Waduh. Wah, ngeri, bos. Ngeri, bos. Ngeri ini sulit ini. Luar biasa ini ya. Luar biasa ya, orang seperti ini tuh. Kalau orang seperti ini tuh kalau di Taiwan, di Cina, di Amerika tuh sudah dipegang oleh negara, diberikan segalanya lu mau, yang penting lu riset terus. Lu riset terus, bikin sesuatu yang bermanfaat buat negara ini, buat orang banyak, dilindungi oleh negara. Orang seperti ini tuh dilindungi oleh negara, teman-teman ya. Lu lihat deh, Cina ya, sampai Huawei bisa bikin, ini mohon maaf nih, gue sampai ngomongin merek ya, Huawei sampai bisa bikin chip yang bisa menghadapi chipnya Amerika. Itu gara-gara apa? Gara-gara negara membantu. Kalau negara cuek, nggak membantu, udah mati tuh Huawei. Gitu ya. Tapi negara membantu. Gitu. Akibat negara membantu, akibatnya apa? Negaranya berhasil memiliki sebuah produk yang bisa ngelawan Amerika. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini nih, negara kemana, bos? Negara kemana? Orang seperti ini nih, negara kemana, bos? Kalau dia kalap gitu ya, ya udah deh, gue jual ya barang ini, gue jual ke luar negeri aja. Udah, akhirnya produk ini menjadi milik luar negeri, dimiliki oleh luar negeri, udah dia kabur. Dia liburan aja pulang kampung. Gitu. Kan kita nggak mau seperti itu ya teman-teman ya. Kita nggak mau. Kita maunya orang-orang seperti ini tuh dihargai, dijunjung tinggi, diberi dana riset yang tidak terbatas. Kalau perlu dikasih tempat. Pokoknya negara siapin deh buat orang-orang seperti ini. Aduh, gila ya. Dia masih berjuang sendiri membangun membangun barang seperti itu tuh nggak gampang teman-teman ya. Tidak gampang ya bangun bangun barang seperti ini ya. Makanya dia sampai bangkrut. Makanya dia sampai butuh dana riset sampai dari luar negeri dan sebagainya. Ini barang sulit, teman-teman. Ini udah kayak mesin super teknologi ini. Waduh, udah deh. Oke ya, Bapak Alfian.
nggak usah khawatir Pak, Bapak kalaupun ketemu oknum nggak usah khawatir, Bapak sudah betul ya, jalur ke Facebook sini sudah betul. Kalau perlu hubungin gua nanti biar kita publikasikan, kita ramein, kita viralkan ya oknum seperti itu. Tetapi ingat, kita memviralkan orang, kita mengadukan orang itu tujuannya bukan untuk mencelakai orang. Nah, itu yang kita mesti tanam di hati kita ya. Kita memviralkan orang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk reformasi perpajakan supaya perilaku dia berubah. Ya, kalau perilaku dia berubah, maka kita pun respect. Kita pun respect, kita akan jadi wajib pajak yang lebih baik, gitu ya. Nah, jadi kalau si oknum itu hubungin Bapak, mau memperbaiki diri, mau menerima argumennya Bapak, maka selesai urusannya. Gitu, tidak perlu diperpanjang lagi urusannya. Gitu ya, Bapak Alfian. Ya, semoga terbantu ya. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa lagi.